Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida dengan NIM B10111818101. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Stata, baik itu untuk struktur, format, dan set datanya, baik itu menggunakan data cross section, data time series, serta data panel, dan juga sekaligus dengan contoh regresinya. Baik, di sini kita masuk ke aplikasi Statanya. Nah, di sini ada menu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menu. Jadi kalau kita ingin mengolah data, bisa kita klik menu-menu ini. Misal kita mau mengolah data time series, atau mau meregresi datanya, ini bisa. Nah, selain dengan mengklik menu-menu di sini, kita bisa menggunakan ini komen. Jadi kita bisa menuliskan sintaks di sini atau kode di sini. Jadi tidak perlu menggunakan menu-menu yang ada di sini. Tapi untuk menuliskan kode-kodenya kita harus tahu kode-kode itu sendiri. Misal kita menambahkan variabel. Nah, bisa misal untuk kode menambahkan variabel itu generate. Misal untuk nama variabelnya variabel tahun sama dengan PS. Nah, seperti itu. Nanti bisa langsung kita praktekkan dengan datanya. Selain itu, untuk Stata ini dia data yang bisa diolah itu data numerik atau angka. Nah, untuk data selain data numerik itu tidak bisa diolah. Misal pakai huruf atau abjad. Misal datanya negara A atau negara B. Nah, itu kalau misal disebut pakai misal negara Australia, nah itu nggak bisa. Jadi dia tuh bisanya data angka, karena untuk data-data selain angka itu dia dibacanya string. Jadi itu dibacanya karakter dan nggak bisa diolah. Itu untuk struktur. Lalu untuk formatnya, untuk format di Stata ini, misal kita masukkan data ini ya, contoh data ini. Misal kita pastekan di sini. Nah, untuk format di Stata ini, nah ini format, dia ada numerik, clock, daily, weekly, monthly, quarterly, biannual, annual, years. Nah, ini formatnya. Lalu untuk set data atau mengubah data, nah kita sebentar ini kita clear dulu. Ini udah kosong. Lalu bagaimana untuk set datanya? Untuk set datanya ini kita copy dari Excel, kita copy, kita pastekan di Statanya. Kita klik data editor, terus kita pastekan di sini, terus pilih treat first row as variable name. Nah, ini. Nah, untuk data yang kita copy dari
Excel tadi dibacanya di stata ini data cross section. Jadi untuk data cross section ini sudah bisa diolah. Misal mau kita regresinya, misalnya linear regression. Misal variabel dependennya kita pilih inflasi, variabel independennya kita pilih pengangguran. Kita submit. Nah, jadi ini karena tadi data cross section, jadi bisa langsung diolah. Lalu kita clear dulu ya. Lalu gimana cara mengubah data cross section ini biar bisa terbacanya jadi data time series? Nah, caranya ini kita copy kan, kita paste di statanya. Nah, biar data cross section ini bisa terbaca jadi data time series, jadi harus kita tambahkan variabel baru. Nah, di sini saya menambahkan variabel tahun. Bisa kita menggunakan komen di sini. Kita ketik generate tahun sama dengan OBS. Kita cek. Nah, ini jadi variabelnya tahun. Nah, untuk ini isinya sama dengan yang OBS, tapi untuk variabelnya namanya beda. Di sini kan variabelnya namanya observasi. Nah, di sini kita pilih namanya variabel tahun. Bisa juga menggunakan menu yang ada di sini. Jadi misal kita tidak tahu sintaks atau kode dari menambahkan variabel tahun ini. Misal kita hapus dulu ya, kita drop. Nah, kalau kita ingin menambahkan variabel baru tapi kita tidak tahu kodenya atau sintaksnya, kita bisa memilih menu data, create or change data, terus create new variable. Nih. Nah, kita tulis di sini nama variabelnya apa. Sini nama variabelnya adalah tahun. Terus di sini kita create. Nah, ini kan nanti kita mau variabel tahun ini sama dengan yang observasi, cuman namanya saja yang beda. Ini nama variabelnya tahun, tapi untuk isinya tetap sama dengan yang observasi. Terus kita kita pilih observasi. Oke, submit. Nah, ini sama, cuma bedanya nama variabelnya. Terus kita ubah format dari variabel tahun ini jadi format annual. Ini annual years. Kita klik OK. Nah, udah terformat nih. Jadi format annual years. Kalau sudah di format, kita set jadi data time series. Caranya kita pilih statistik, time series, setup and utilities, lalu kita pilih declare dataset to be time series data. Jadi kita ubah, ini kan tadi data cross section, kita ubah jadi time series. Ini kita pilih.
time variable tadi, variabel baru yang kita tambahkan tuh variabel tahun. Nah, tadi untuk formatnya kita pilih tadi annual yearly. Nah, ini yearly. Oke. Nah, sudah. Sekarang data ini sudah berbentuk time series dan sudah bisa diolah. Misal bisa kita olah, kita pilih time series, kita pilih tes, kita pilih yang augmented decay filler unit root test nih. Kita pilih variabelnya, misal kita pilih variabel inflasi. Terus kita centang nih, ini sama yang include trend sama yang display regression. Oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya atau outputnya. Oke, selanjutnya ini kita clear dulu ya. Clear. Untuk mengubah data tadi menjadi data panel. Nah, misal untuk data panel kita pilih yang ini. Kita copy. Kita paste di time seriesnya. Di data. Kita paste, klik data editor. Terus kita paste treat first row as variable name. Nah, ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk data yang bisa diolah di stata ini data numerik. Nah, ini untuk yang merah ini dibacanya string karena ini bukan numerik kan, ini abjad atau angka. Coba kita tuh, ini dia dibacanya str nih, string nih. Jadi gimana caranya data ini bisa diolah walaupun di sini ada data string. Nah, yang pertama kita masukkan dulu di sini tahun ya, kita tambahkan variabel tahun. Sama dengan cara yang tadi disampaikan, biar lebih cepat kita tulis di sini saja. Generate tahun PS. Kita cek dulu. Nah, ini udah ada tahun. Lalu di sini kan untuk tahunnya 2001, 2002, 2003, 2004. Nah, untuk data ini kita tambahkan lagi variabel cross section. Tapi untuk variabel ini nanti kita jangan isi dulu, kita isi dulu dengan titik saja. Jadi caranya sama, generate cross section sama dengan spasi titik, enter. Nah, ini jadinya titik-titik. Lalu kita ingin menambahkan misal untuk yang setiap negara A, di sini di variabel cross sectionnya ini kita tulis 1. Jadi nanti di sini untuk yang setiap negara A tulis 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Lalu bagaimana caranya? Kita ke komen, tulis kode replace CS
sama dengan sama dengan 1 if negara dengan tanda petik bentar, kita cek. Nah, jadi untuk setiap negara A kita di sininya kita beri angka 1. Nah, untuk yang negara B kita tulis di sini 2, C3, D4, D5. D5. Caranya kita klik sini, terus kita ubah CS2 untuk setiap negara B. Kita cek, tuh berubah dia. Begitu juga dengan negara-negara yang lainnya. CS3 untuk setiap negara C. CS4 untuk setiap negara D. Dan CS5 untuk setiap negara cek. Nih, berarti sudah berubah dia sini. Lalu apakah data ini sudah bisa diolah? Kita cek statistik. Ini deh, oke. Tuh, udah bisa diolah ya. Lalu misal untuk data ini sudah berubah jadi data panel. Jadi ini sudah bisa diolah. Itu untuk mengubah atau untuk memformat datanya. Lalu untuk contoh regresinya, misal saya menggunakan uji asumsi klasik. Ini kita clear dulu, kita menggunakan data yang lain. Clear. Kita ambil data sini. Nih. Jadi di sini ada 3 variabel independen atau variabel dependen. 3 variabel independen, ini inflasi, pengangguran, konsumsi. Untuk variabel dependennya GDP. Jadi nanti kita mencari apakah inflasi, pengangguran, dan konsumsi ini berpengaruh terhadap GDP. Jadi kita copy, paste di statanya. Nih. Jadi ini kan terbacanya data cross section ya. Jadi sudah bisa diolah. Caranya kita klik statistik, kita pilih linear models and related, kita pilih linear regression. Untuk variabel dependennya kita pilih GDP,
Lalu untuk variabel independennya di sini kita pilih pengangguran, inflasi, dan konsumsi. Submit. Nah, sini udah keluar datanya atau outputnya. Untuk nilai konstanta ini sebesar 93042,38. Nah, sini menunjukkan jika variabel independen ini anggap ini X1 lah ya, X1, X2, X3 atau variabel independen 1, 2, 3 dianggap konstan, maka rata-rata GDP sebesar 93042,38. Nah, untuk nilai koefisien variabel independen yang inflasi ini atau kita anggap X1 lah ya, X1 menunjukkan angka sebesar 1447,686. Nah, ini artinya setiap kenaikan inflasi sebesar 1%, maka GDP akan meningkat sebesar 1447,686. Ini kita pakai data fiksi ya, jadi jangan berpatokan kayak misalnya masa inflasi naik GDP naik juga, kan nggak mungkin. Nah, ini karena kita menggunakan data fiksi ya teman-teman ya, ini sebagai contoh saja. Terus untuk yang konsumsi, nah nilai koefisien regresi konsumsi ini minus 4604178. Nah, ini artinya setiap kenaikan konsumsi sebesar 1%, maka GDP akan menurun sebesar 4604178. Lalu untuk nilai koefisien regresi pengangguran ini sebesar 2028,529. Ini artinya setiap kenaikan pengangguran sebesar 1%, sebesar 1%, maka GDP akan meningkat sebesar 2028,529. Jadi ini setelah kita lakukan regresi, bisa kita olah atau kita uji asumsi klasik. Nah, yang pertama kita uji kita uji autokorelasi. Kita coba ya, kita uji autokorelasi. Kita pilih, supaya lebih cepat kita klik di sini saja ya, klik di sini di setahun. Atau bisa juga di statistik kita pilih linear models and related, terus regression diagnostic, kita pilih specification test. Nah, untuk autokorelasi ini kita menggunakan yang Durbin-Watson. Kita
Oh ya, kita pilih Durbin Watson. Nah ini tadi kan data cross section ya. Nah, apakah bisa kita pakai Durbin Watson? Kita coba. Nah ini nggak bisa karena data yang kita pakai tadi terbacanya data cross section, sedangkan untuk uji autokorelasi Durbin Watson ini dia hanya bisa membaca data time series. Coba kita yang Bruce Godfrey, tuh nggak bisa karena ya itu, ini karena kita menggunakan data cross section. Lalu karena untuk uji autokorelasinya nggak bisa, kita uji multikolinearitas, statistik, linear model and related, regression diagnostic. Ini kita pilih yang fifth ini. Kita pilih yang fifth. Bisa nggak dia? Kita coba. Tuh. Ini sudah keluar hasilnya, hasil outputnya untuk pengangguran 1,30, nilai fifth-nya 0, sekian, untuk inflasi sekian, konsumsi sekian. Nah, dasar untuk menentukan apakah data ini terjadi multikolinearitas atau tidak bisa dilihat dari nilainya. Nah, untuk nilai dari data yang terjadi multikolinearitas itu di atas 10. Jadi kalau nilai ini nilai fifth-nya di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Tapi karena di sini nilainya 0,7 sekian, ini juga, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di data ini. Lanjut, kita coba yang uji heteroskedastisitas. Kita pilih statistik, linear model and related, regression diagnostic, specification test. Terus kita pilih yang Bruce Pagan. Ada nggak sini? Nggak ada sini. Ini heteroskedastisitas nih. Heteroskedastisitas nih. Kita pilih yang Bruce Pagan. Ini ya. Terus kita klik OK. Nah, keluar hasilnya. Ini untuk nilai C21 nya sebesar 0,35, untuk probability C2-nya 0,5537. Nah, dasar untuk menentukan apakah data ini terjadi heteroskedastisitas atau tidak bisa dilihat di nilai probabilitas ini.
Jadi jika nilai probabilitas C2-nya ini lebih kecil daripada alfa 0,05, maka data ini terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena di hasil outputnya di sini nilai dari probabilitasnya lebih besar dari 0,05, jadi 0,5537 ini lebih besar dari 0,05, sehingga data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, jadi begitu ya untuk uji asumsi klasik data cross section. Jadi ini kita clear, kita coba menggunakan data time series. Untuk data time seriesnya bisa sih menggunakan data ini lagi, biar mudah kita gunakan data ini lagi. Nanti data ini kan terbacanya cross section ya. Nah, tadi kita sudah belajar cara mengset data atau mengubah data cross section menjadi data time series. Jadi kita pakai data yang ini. Kita copy ke statanya, kita pilih data editor, kita paste. Nah, ini kan tadi terbacanya data cross section, jadi kita ubah data ini jadi data time series. Gimana caranya? Kita tambahkan dulu variabel baru di sini. Jadi di sini kita tambahkan variabel tahun. Caranya biar mudah, kita tulis sintaks di sini. Generate tahun sama dengan OBS. Kita cek tuh. Sini udah ada variabel baru, variabel tahun. Nah, variabel tahun ini kita ubah formatnya. Jadi format yearly. Oke. Nah, setelah kita format, kita set atau kita ubah jadi data time series. Caranya dengan kita klik statistik, klik time series, klik setup and utilities, lalu kita klik declare dataset to be time series data. Nih. Lalu kita masukkan variabelnya, variabel baru tadi kita tambahkan yang tahun, karena variabel barunya tadi kan tahun. Terus untuk ininya yearly ya. Oke. Nah, udah di set. Jadi data yang tadinya kita copy dari Excel ke Stata ini terbacanya data cross section, lalu sudah kita ubah jadi data time series. Nah, data time series ini sudah bisa kita olah. Kita uji asumsi klasik
Pertama, klik statistik, lalu yang pertama kita uji kita regresi dulu. Regresi ini linear regression. Sama ya, GDP, inflasi, konsumsi, submit. Nah, ini hasilnya sama dengan yang di atas tadi, yang cross section. Nah, ini sama hasilnya dengan yang cross section 1,4768. Nah, ini time series sama hasilnya. Setelah kita regresi, kita uji autokorelasi dulu. Kita coba autokorelasi. Kita klik statistik, linear models and related, regression diagnostic, specification test. Nah, kan kita mau uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini kita menggunakan yang Durbin-Watson. Karena tadi kan ini datanya udah time series ya, jadi kita bisa menggunakan uji autokorelasi ini yang Durbin-Watson. Nih, kita submit. Nah, ini hasil dari outputnya. Nah, hasil dari outputnya ini 4,20 sebesar 2,431 sekian. Nah, langkah untuk menentukan apakah terjadi autokorelasi di data time series ini yaitu dengan menentukan terlebih dahulu pada tabel Durbin-Watson. Nah, dengan membandingkan nilai dari Durbin-Watson-nya. Jadi di sini saya sudah ada tabel Durbin-Watson. Nah, ini tabel Durbin-Watson. Ini tabel Durbin-Watson. Tabel Durbin-Watson-nya. Jadi cara untuk mencari nilai-nilainya, yang pertama nilai Durbin-Watson statnya. Jadi nilai Durbin-Watson-nya ini tadi ini 2,431 sekian. Jadi untuk variabel independennya di sini kan ada 3. Untuk jumlah observation-nya di sini kan ada 20. Ini 20. Lalu kita cari dulu nilai DL dan DU. Nah, langkah untuk mencari nilai DL dan DU diperlukan tabel Durbin-Watson ini. Tabel Durbin-Watson caranya tadi kan variabel independennya ada 3.
Terus untuk jumlah observasinya ada 20, jadi kita tandai di sini di K3. Nah, ini 0, kita tulis dulu. Ini ya, di K3 kita copy. Kita tulis di sini saja biar mudah. Nih DL-nya. Lalu DU-nya berapa? Nih nilai DU. Kita copy. Saya tulis di sini biar mudah ya. Lalu setelah nilai DL dan DU-nya diketahui, kita kurangkan 4 dikurang nilai DU, 4 dikurang nilai DL. Nah, kita hitung dulu. 4 dikurang DU 1,6763 2,3237. Lalu 4 dikurang DL 0,9976. Hasilnya 3,0024. Ini tadi turbin Watson-nya. Turbin Watson-nya 2,43120. Ini kita tulis biar mudah ya. Turbin Watson startnya 2,4312009. Kita variabelnya 3 ya. Jumlah observasinya 20. Nah, setelah diketahui nilainya, bisa kita lihat di bagian sini. Untuk turbin Watson startnya, untuk DL-nya kan 0,9 sekian, berarti di sini ya. Sini. Untuk DU-nya 1,6 sekian, berarti di sini. Untuk nilai 4 kurang DU-nya 2, berarti di sini. Untuk DL-nya di sini. Untuk nilai turbin Watson-nya 2, berarti nilainya di sini. Nah, berarti pada data time series tadi tidak terjadi autokorelasi karena nilai turbin Watson-nya di angka 2, sekian, berarti di sini. Jadi tidak terjadi autokorelasi. Tuh, lalu setelah uji autokorelasi, selanjutnya kita uji heteroskedastisitas. Caranya kita klik statistik, kita klik linear models and related, kita pilih regression diagnostic, kita pilih specification test. Lalu kita pilih yang
uji heteroskedastisitas yang Bruspagan ya. Tapi kalau untuk pilih yang lain bisa juga. Kita coba yang Bruspagan dulu. Kita submit. Nah, ini. Nah, hasilnya C2-nya 0,35, probabilitasnya sekian-sekian. Jadi nilai dari probabilitas C-nya ini lebih besar dari 0,05. Berarti data time series ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita coba yang selain Bruspagan tadi, kita coba yang ini, yang F statistik nih. Kita coba. Ini hasilnya. Probabilitasnya lebih besar dari 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu lanjut uji multikolinearitas. Kita pilih statistik. Kita pilih linear models and related, linear regression, regression diagnostic, specification test. Kita pilih yang ini, variance inflation factors for the independent variable. Ini yang fifth. Kita submit. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, apakah data time series ini terjadi multikolinearitas? Nah, jika nilai fifth-nya di atas 10 berarti terjadi multikolinearitas, tapi kita lihat di sini hasilnya 0, sekian, jadi tidak terjadi multikolinearitas. Lanjut ke data panel. Data panel ini kita clear dulu. Clear. Kita ambil data sini. Misal ini ya. Kita ambil data, anggap saja ini. Kita paste di statanya. Klik data editor, kita paste. Treat first row as variable names. Jadi data variabel ini merupakan data gabungan antara data cross section dengan data time series. Jadi data panel ini kita ubah jadi data panel. Ini yang string. Kita tambahkan variabel baru. Kita pilih tahun, di sini saja ya, generate tahun OGS. Kita cek ini udah. Terus kita tambahkan variabel baru lagi. Kita tambahkan variabel cross section, sama seperti langkah yang tadi saat kita mengeset data. Di generate cs sama dengan spasi titik.
Nih. Lalu untuk setiap negara A kita beri angka 1, setiap negara B kita beri angka 2. Caranya kita klik di sini saja biar cepat. Replace cross section sama dengan 1 if negara spasi sama dengan tanda petik. Bentar, kita cek. Nah, ini setiap negara A angka 1, nanti setiap negara B jadi kita beri angka 2. Ini biar cepat. 2 B 3 C 4 D 5 E. Oke, kita cek. Nah, ini datanya masih terbaca data cross section. Jadi kita set dulu. Kita mau mengubahnya jadi data panel. Kita format dulu ya. Tahunnya kita format yearly. Nah, untuk yang CS-nya ini tetap numerik. Tetap numerik. Karena sudah diubah formatnya jadi yearly. Lalu kita pergi ke statistik. Untuk data panel ini longitudinal panel data kita set. Nih, data panelnya tadi tahun CS tahun yearly. Oke. Nah, sudah di set, jadi data ini sudah berubah menjadi data panel. Lalu bisa kita olah. Caranya statistik. Mana tadi? Panel. Linear model. Linear regression. Jadi karena data panel ini data gabungan antara cross section dan time series, jadi kita cek apakah data panel ini bisa kita uji asumsi klasik. Variabel dependennya kita pilih GDP, dan untuk independennya kita pilih inflasi, pengangguran, dan konsumsi. Oke. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, hasil dari regresi, hasil dari regresi
data panel. Setelah kita regresi, kita uji, coba ya kita uji asumsi klasik yang heteroskedastisitas ini. Kita coba yang Bush-Bakan, coba ya. Jadi dia outputnya tidak keluar karena ini datanya data panel, jadi invalid subcomment attest. Kita coba yang lain. Kita coba Viv. Nggak bisa. Kita coba yang Durbin Watson memang untuk time series ya. Jadi untuk data panel ini, kalau sebelumnya sudah menggunakan data time series dan cross section, jadi data panel ini jarang digunakan karena data panel ini memang gabungan dari data cross section dan time series. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.